Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Silaban Channel. Oke Kang Bro, di depan saya ada motor CBR ya, CB150R, karena ini sebenarnya keluaran yang pertama. Nah, untuk motor ini mengalami kasus atau suatu kendala di mana motor ini kemarin melakukan penggantian baterai atau aki. Akan tetapi setelah dilakukan penggantian, ternyata untuk bagian baterai atau aki tidak bisa mengisi atau tidak terjadi proses pengecasan. Nah, untuk motor ini setelah saya analisa, karena ini untuk proses pembongkarannya tidak saya videokan Kang Bro. Kemarin sempat sudah saya bongkar, namun saya belum sempat untuk record. Untuk bagian komponen itu ada yang dibawa langsung sama pemilik motor karena akan dicarikan suku cadang atau spare part secara online. Nah, jadi untuk proses pembongkarannya saya belum sempat untuk memvideokan. Namun di sini saya akan berbagi cara atau bagaimana proses penganalisaan, kemudian kita mengetahui bagian komponen mana yang mengalami kerusakan. Nah, untuk permasalahan utama pada motor ini, dia terganggu di bagian sistem pengisiannya Kang Bro, dimana untuk sistem pengisian itu nanti akan melibatkan sumber utama awal itu dari spool, kemudian ada regulator atau kiprok, selanjutnya untuk yang lain di bagian jalur-jalur perkabelannya. Nah, di sini sudah saya bongkar ya. Kemudian untuk penyebab utama itu sudah saya temukan bahwa untuk motor ini mengalami gangguan sistem pengisian itu karena untuk bagian spoolnya mengalami bocor arus atau sudah terjadi hubung singkat terhadap bodi atau ground Kang Bro. Nah, jadi di sini untuk bagian spool sudah saya bongkar. Kemudian saya tunjukkan untuk spool yang lama ya di sini. Nah, ini di sini terlihat ada beberapa gulungan yang terlihat sudah menghitam. Nah, pada saat spool sudah seperti ini termasuk spool tipe full wave ya Kang Bro. Jadi untuk syarat dari sistem spool full wave untuk motor ini terdapat ada 5 keluaran kabel dari dalam spool sini. Nah, ini untuk yang warna kuning 3 ini berasal dari spool ini Kang Bro ya. Untuk 3 warna kabel kuning ini berasal dari spool ini. Nah, untuk hubung singkat atau konektivitasnya, cara pengecekannya, jadi dari keluaran spool ini 3 kabel ini kalau kita cek ini harus saling berhubungan Kang Bro dari ketiganya ya. Akan tetapi saat kita cek satu persatu dari 3 kabel ini tidak boleh terhubung ke ground Kang Bro atau ke bodi spool ini sendiri, atau saat terpasang di motor tidak boleh terhubung dengan ground pada motor itu. Intinya untuk kumparan spool full wave itu tidak boleh ada yang menyentuh atau terhubung ke bagian massa atau ground, seperti itu Kang Bro. Nah, sekarang untuk proses analisanya, pertama itu kita cek dulu ya, saat mesin kita hidupkan, kita cek dari arus pengisian yang ada pada baterai. Kalau misal dari baterai itu spesifikasinya di bawah standar atau kurang dari 14,8 volt, itu ada kemungkinan bisa terganggu di bagian regulator atau kiprok. Akan tetapi saat kita melakukan pengecekan di bagian regulator atau kiprok, kita juga pasti akan mengecek kabel keluaran yang dari spool yang masuk ke kiprok. Nah, untuk dari 3 kabel yang di kiprok ini sama saja dengan kabel keluaran dari spoolnya ini Kang Bro. Nah, sekarang kita cek ya untuk terhubung atau tidaknya dari ketiga kabel ini menggunakan avometer atau tester Kang Bro. Nah, selanjutnya kita cek juga apakah dari ketiga kabel ini ada yang terhubung ke ground ya. Kalau misal ada yang terhubung ke ground, itu berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk kumparannya itu ada yang konslet atau sudah bocor Kang Bro.
Oke, untuk selanjutnya kita lakukan proses pengecekannya. Oke Kang Bro, kita arahkan untuk skala testernya ini ke arah ohmmeter ya. Jadi nanti kalau misal kita hubungkan untuk dari kedua pin ini, dia akan berbunyi ya kalau dia terhubung. Nah sekarang kita cek untuk dari ketiga kabel keluaran ini. Oke, kita cek satu persatu Kang Bro. Yang pertama kita masukkan satu pin ini ke sini, kemudian ini ke pin yang lain. Oke, dia terhubung. Nah, jadi dari ketiga-tiganya ini terhubung semua ya. Oke. Lalu syarat kedua, spool full wave itu dari ketiga kabel ini tidak boleh terhubung ke ground bodinya ini Kang Bro. Kita cek ya, apakah sudah ada yang terhubung atau belum. Nah, ini terhubung Kang Bro. Ini artinya sudah ada terjadi konsleting ya antara kumparan dengan ground atau bodinya. Kemudian kita coba yang kedua, sudah terhubung juga. Oke, berarti dari ketiga kabel ini sudah terhubung ke ground Kang Bro, dan itu bisa kita simpulkan bahwa untuk spoolnya ini sudah bocor ya, sudah terjadi hubung singkat dengan ground atau body. Nah ini memang untuk proses pengisian sama sekali tidak ada keluaran arus Kang Bro, jadi sudah benar-benar mati ya. Biasanya kalau hanya satu atau dua yang kosong itu masih bisa terjadi proses pengisian untuk tipe spool ini, walaupun pengisiannya sedikit lambat akan tetapi masih ada arus pengisian. Nah untuk penggantinya komponennya sudah dicarikan ya, untuk spare partnya ini saya tunjukkan yang baru ya. Nah sekarang kita coba cek ya untuk posisi yang baru dari ketiga kabel ini. Seperti tadi Kang Bro, kita cek dari hubungan antara spool yang satu dengan spool yang lain, kita cek. Oke, ini ada hubungan. Kemudian yang sebelah terhubung. Nah dari ketiganya ini masih terhubung ya. Nah sekarang kita cek untuk hubungan dari antara kabel ini ketiganya ke massa atau bodi dari spool ini. Ini tidak boleh terhubung Kang Bro. Oke, tidak terhubung ya. Kemudian yang satunya, oke, aman. Oke, jadi untuk syarat spool full wave seperti ini ya Kang Bro. Dari ketiga kabel keluarannya ini harus terhubung di antara lilitan-lilitan ini, maksudnya Kang Bro, itu terhubung. Kemudian syarat kedua, untuk spool full wave itu tidak boleh ada yang terhubung ke groundnya. Dari ujung kumparan itu maksudnya tidak ada yang masuk atau terhubung ke bagian ground atau massa. Seperti itu Kang Bro untuk syarat dari spool full wave. Dan untuk tipe spool full wave ini 3 fase Kang Bro. Jadi keluarannya ada 3 kabel ya. Kan ada yang model keluaran 2 kabel atau 2 pas, itu kayak punyanya Mega Pro. Nah itu 2 kabel ya. Jadi kalau ini 3 kabel, sama kayak punyanya Yamaha Vision. Oke, untuk selanjutnya kita proses pemasangan dan kita rakit. Nanti kita cek untuk arus pengisiannya Kang Bro.
Oke Kang Bro, selanjutnya kita rakit, kita pasang di mesin ya. Oke Kang Bro, kita pasang langsung ya. Baik Kang Bro, untuk selanjutnya saya jelaskan untuk jalur yang ke arah regulator atau ke arah kiprok ya. Di sini untuk soket kabelnya ada 5 kabel ya. Nah, untuk warna hitam 3 ini adalah dari 10 Kang Bro. Kalau dari 10 tadi warna kuning ya, 3 warna kuning, kemudian masuknya ke kiprok ini warnanya hitam 3. Kemudian di sini ada kabel warna hijau, ini sebagai ground atau massa. Kemudian di sini ada warna merah, ini menuju ke aki. Jadi untuk soket dan jalurnya warna kabelnya seperti ini Kang Bro. Oke, sekarang kita pasang. Oke, untuk selanjutnya setelah kita pasang, kemudian kita coba nyalakan untuk motor. Nanti kita cek arus pengisiannya di bagian aki. Baik Kang Bro, untuk langkah terakhir setelah semua kita rakit, kita tinggal mengecek untuk arus pengisiannya ya, atau tegangan pengisian yang masuk ke baterai itu berapa volt. Kisaran untuk voltase pengisian itu harus berada di 13, Kang Bro, 13, sekian. Walaupun dalam kondisi putaran langsam atau stasioner, dia tidak boleh kurang dari 13 volt Kang Bro untuk tegangan pengisian yang masuk. Kalau misal kurang dari 13 volt itu dipastikan nanti akan masih terjadi drop atau tekor aki. Nah, sekarang kita nyalakan untuk motor dan nanti kita cek melalui kabel dari aki ini langsung saja ya. Oke, sekarang kita nyalakan. Oke Kang Bro, untuk skala testernya kita arahkan ke 20 volt ya. Oke Kang Bro, untuk tegangan pengisian sudah di atas 13 volt ya. Tadi kisaran 13,7 saat putaran langsam atau putaran stasioner, dan sesekali dia menyentuh angka 14 volt. Itu masih di rentan pengisian yang cukup aman ya Kang Bro untuk aki dan juga untuk instalasi yang lain.
Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dibantu like video dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.